Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tetap kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri beserta Ibu dan saya hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Manfaatkan Masa Mudamu. Teman-teman, pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Salahkah ungkapan tersebut? Tentu salah. Berharap masuk surga tapi tanpa amal soleh, bagaimana bisa? Waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini seharusnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu mewujudkan potensi, kesempatanmu luas, sementara semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan engkau sia-siakan. Banyak orang yang menua dan kemudian menyesal. Kenapa? Karena di usia mudanya ia tidak pernah melakukan amalan soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan dipertanyakan. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa latus'aluna yawma idzil 'anil na'im. Kemudian kamu pasti ditanya tentang kenikmatan yang engkau bermegah-megahan di dunia itu. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti akan dipertanyakan. Di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya, maka ia yang akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dengan amalan soleh, maka engkau akan disibukkan dengan amalan yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab ia tidak disibukkan dengan amalan-amalan baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amalan baik, misalnya remaja masjid, aktif dalam organisasi, maka ia tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan waktunya dengan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Saya teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak ada yang aku sesali selain matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Jadi kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini, banyak anak-anak muda yang melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab ia tidak disibukkan dengan amalan baik. Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian bagaikan hari. Tak kala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Jika waktu hanya digunakan untuk menyia-nyiakan kita, misalnya sekedar syahwat atau hawa nafsu, keinginan yang bafil, banyak tidur, banyak melakukan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka kematian lebih layak untuk dirinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu? Karena menyia-nyiakan waktu itu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Rasulullah SAW juga pernah bernasihat. Beliau bersabda, seorang kaki anak hamba tidaklah beranjak dari hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu bagaimana ia manfaatkan, harta bagaimana ia amalkan, dan bagaimana ia peroleh, dan mengenai umurnya, di manakah usahanya.
Rasulullah SAW juga pernah bernasihat, wahai manusia, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu kayamu sebelum waktu fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.